Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sumopedia Official, adik-adik kelas 5. Semoga hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa belajar dengan penuh semangat dengan giat. Oke, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5 halaman 32, yaitu tentang materi tentang apa ini? Majas. Ya, majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu ya makna kiasan. Makna kiasan ini makna yang tidak sesungguhnya. Nah, coba kita pelajari bersama-sama. Untuk majas ini yang kita pelajari di kelas 5 ini ada 3 jenis majas. Yaitu majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Yang pertama coba kita pelajari yang majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contohnya, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Majasnya yang mana itu? Majasnya yaitu si jago merah. Si jago merah ini adalah simbol atau kata lain dari api. Berarti rumah tersebut itu sedang terjadi kebakaran. Nah, simbol si jago merah ini diartikan api. Dilalap si jago merah berarti terjadi kebakaran. Jadi majas metafora ini dilambangkan dengan simbol. Sudah paham ya adik-adik ya? Simbol si jago merah artinya kebakaran. Kemudian yang kedua ada majas personifikasi, yaitu majas yang menggunakan sifat manusia. Menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Ini seolah-olah manusia ya. Contohnya, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Mendendangkan, menyanyikan. Apakah radio itu bisa bernyanyi? Dianggap seperti manusia? Tentunya itu makna kiasan. Radio itu sebenarnya diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Artinya radio itu misalnya kita menyetel radio itu menyanyikan lagu merdu. Berarti radio itu layaknya seperti manusia, bisa mendendangkan. Tapi sebetulnya radio tersebut sedang memutar lagu setiap sore hari. Ini diibaratkan kayak seperti manusia. Terus mungkin ada contoh lagi seperti ini. Pena itu menari-nari di atas kertas. Dianggap pena tersebut bisa menari-nari. Tapi sebetulnya pena tersebut sedang digunakan untuk menulis di atas kertas. Kemudian yang ketiga, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Nah, ini kata-katanya terlalu berlebihan. Coba kita lihat contohnya. Sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung lari secepat kilat. Majasnya yang mana? Majasnya itu yang secepat kilat. Artinya apa secepat kilat? Berlari secepat kilat cahaya petir. Makna berlari sangat cepat seperti kilatnya cahaya, secepat kilat. Nah, terlalu sangat cepat, jadi ini menggunakan
menggunakan majas hiperbola, terlalu berlebihan. Apakah lari manusia seperti secepat kilat? Kan tidak mungkin. Jadi ini majas hiperbola ini ciri-cirinya yaitu menggunakan makna yang berlebihan untuk menyatakan sesuatu. Nah, ini saat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Tapi dalam hal ini yang dimaksud secepat kilat itu berlari sangat cepat, ya, tidak makna aslinya secepat kilat tadi, ya, tidak mungkin. Masa manusia bisa lari secepat kilat? Mungkin di sini adik-adik sudah mulai paham apa itu majas metafora, personifikasi maupun hiperbola. Bisa diingat-ingat ya. Kalau majas metafora itu, ya tulis di sini saja, menggunakan simbol. Kalau personifikasi, sifat manusia, ini rumusnya ya. Kalau hiperbola, berlebihan. Untuk mempermudah adik-adik mengingat apa itu majas metafora, personifikasi maupun hiperbola. Kita lanjut ke latihan soal. Kita lanjut ke latihan gaya bahasa 1. Tentukan majas dari kalimat berikut: hiperbola, metafora, atau personifikasi. Langsung saja kita kerjakan nomor 1. Aduh sakit, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Ini majasnya yang mana ya? Nah, majasnya yaitu yang menggelegar. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Apakah kelinci kecil itu mempunyai suara yang menggelegar? Tentunya tidak. Jadi ini terlalu berlebihan. Ciri-cirinya apa tadi kalau berlebihan? Majas apa? Ya, benar sekali. Majas hiperbola. Kita tulis di sini. Hiperbola. Ini terlalu berlebihan karena kelinci kecil seperti itu kan tidak mungkin bisa mempunyai suara yang keras, mempunyai suara yang menggelegar. Itu tentunya tidak mungkin. Jadi isi yang tepat, isiannya yaitu yang majas hiperbola. Di sini ya, hiperbola. Kemudian di nomor 2, apa ini? Wajahnya tampak seputih kapas. Jadi isinya nomor 2, majas hiperbola. Terlalu berlebihan. Wajahnya tampak seputih kapas. Nah, itu maksudnya majas hiperbola. Kemudian lanjut di nomor 3. Titik-titik air mulai membanjiri matanya. Artinya apa? Membanjiri matanya? Ya, artinya itu menangis. Tapi di sini makna kiasannya mulai membanjiri. Itu juga terlalu berlebihan. Masa air mata bisa membanjiri? Tentunya kan tidak. Jadi itu masuknya majas hiperbola. Terlalu berlebihan. Jadi diingat kembali ya adik-adik, untuk majas metafora itu simbol, personifikasi sifat manusia, hiperbola itu berlebihan. Kita lanjut di nomor 4. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Majasnya yang mana ya? Ya, majasnya yaitu yang melambai-lambai memanggilku. Apakah tanaman wortel bisa memanggil?
Berarti ini menggunakan sifat manusia. Bisa melambai-lambai, bisa memanggil. Nah, ini masuknya di majas apa tadi? Kalau menggunakan sifat manusia, ya benar sekali. Jawabannya majas personifikasi. Yang mulai paham ya? Lanjut di nomor 5. Pak Singa, si raja hutan, memerintahkan supaya penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Ini majasnya yang mana? Majasnya yaitu yang si raja hutan. Si raja hutan itu sama dengan singa, si raja hutan. Jadi ini berarti menggunakan simbol raja hutan, yaitu singa. Kalau simbol berarti ikutnya majas apa? Majas metafora. Kalau adik-adik sudah hafal ciri-cirinya, ciri-ciri dari ketiga majas tersebut, tentunya sangat mudah sekali dalam mengerjakan soal ini. Lanjut di nomor 6. Pikirannya menari-nari, teringat pesan ibu tadi pagi. Ini majasnya yang mana ya? Ya, majasnya itu yang pikirannya menari-nari. Pikirannya ini menggunakan sifat manusia, bisa menari-nari. Tentunya kan tidak. Masa pikiran bisa menari-nari? Kalau sifat manusia berarti itu masuk di majas personifikasi. Udah paham ya? Jadi untuk latihan gaya 1 ini, gaya bahasa 1 sudah selesai. Kita lanjut ke gaya bahasa 2. Tuliskan arti dari kata yang digarisbawahi berikut. Penduduk diminta untuk segera mengungsi saat Gunung Sinabung memuntahkan isi perutnya. Yang digarisbawahi yaitu memuntahkan isi perutnya. Artinya apa? Artinya meletus atau mengeluarkan lava. Lanjut di nomor 2. Buku adalah jendela ilmu. Pemaaf, buku adalah jendela dunia. Membawamu bisa melihat ke seluruh penjuru dunia. Di sini yang digarisbawahi adalah jendela dunia. Apa itu artinya jendela dunia? Jendela dunia itu artinya ilmu atau ilmu pengetahuan. Lanjut. Mentari pagi menyapaku hangat lewat tirai jendela di kamarku. Ya, majasnya yang menyapaku. Menyapa menggunakan apa? Menggunakan sinar. Artinya menyinari. Menyinari hangat lewat tirai jendela kamarku. Nomor 4. Hampir copot jantungku melihat kilat menyambar tempat aku berteduh. Di sini majasnya copot jantungku. Artinya apa? Artinya yaitu kaget atau terkejut. Lanjut di nomor 5. Sebagai anak satu-satunya, Ali menjadi anak emas di rumahnya. Anak emas itu apa artinya? Ya, anak emas itu anak kesayangan. Anak kesayangan. Lanjut lagi di nomor 6. Melihat bahaya mengancam, ia langsung mengambil langkah 1000. Langkah 1000 itu sama artinya dengan menjauh atau menghindar. Nah, menjauh atau menghindar. Nah, itulah hasil dari latihan gaya bahasa 2. Ini adalah jawabannya. Bisa adik-adik di rumah dipelajari lagi supaya adik-adik bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Ini harus diingat-ingat, dipelajari kembali ya.
Untuk latihan gaya bahasa 1 dan 2 ini sudah selesai. Untuk video berikutnya mungkin kita membahas di halaman-halaman setelah ini, di materi-materi berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.